Halo Sobat Mitik, selamat datang kembali di The Mitik Talk, tempat kita ngobrol seru tentang berbagai ekosistem yang luar biasa. Aku Rila dan Aku Putri. ya bersama Project Leader Mahrifa Yatranya langsung ya guys, kita ditemani untuk ngobrol di The Mitik Talk episode kali ini. Gimana kabarnya Sobat Mitik? Udah dengerin belum episode yang kemarin? Yang episode pertama juga gak kalah menarik, ini nanti juga tambah menarik lagi. Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya puasanya, karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat-sangat menarik dari episode sebelumnya. Kalau kemarin nih Rila, kita udah bahas terkait Padang Lamun. Nah, kali ini kita juga akan bahas terkait dengan yang berbau hijau-hijau. Waduh, Kita apa itu akan hijau-hijau? membahas mangrove yang disebut sebagai pahlawan tersembunyi yang melindungi pesisir. Apa nih yang dimaksud dari pahlawan? Nantinya akan kita ulas nih bareng sama tamu kita yang tentunya spesial. Iya bener banget, jadi pantengin terus ya IG kita, jangan di skip sampai akhir. Kalian harus dengerin episode kali ini dari awal sampai akhir. Dan The Mitik Talk ini tayang di Instagram @mahrifayatra. Jadi buat kalian yang belum follow harus cepet klik follow, dan mungkin di share lah ke teman-teman semua ya, biar ikut atau mengikuti Instagram kami di @mahrifayatra itu gitu. Nah, kira-kira nih dari Sobat Mitik, ada yang udah kepikiran belum mangrove itu sebenarnya apa sih? Dan apa sih manfaat mangrove bagi bumi kita, bagi laut kita? Nah, nantinya daripada banyak bertanya-tanya, bingung nih searching di Google-nya, kita akan langsung tanya kepada Putri Daerah Natuna. Wah, Iya, menarik bener banget ya Karila. Kemarin kita udah bahas bareng dengan peserta terbaik ketiga dari program Sustainability Journey Batch 1, dan kali ini kita akan bahas mangrove dengan peserta terbaik kedua dari program Sustainability Journey Batch 1. Langsung aja kali kita panggil ya, Alifa. Halo Alifa. Seneng banget ya ini kita dan Sobat Mitik bisa langsung terhubung secara langsung sama Alifa, Putri Daerah Natuna. Itu kesempatan yang sangat berharga buat kami dan Sobat Mitik. Sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama Alifa. Coba Alifa bisa kenalan dulu ke Sobat Mitik. Oke, halo Sobat Mitik. Perkenalkan, aku Alifa Jessica. Aku biasa dipanggil Alifa. Aku di sini sebagai aktivis ekowisata bahari dan aku sebagai Putri Daerah Natuna. Aku juga senang banget mengikuti berbagai kegiatan pelestarian alam, terutama di penanaman mangrove. Oke, salam kenal ya Alifa. Mungkin dari Sobat Mitik yang nggak bisa secara langsung terhubung sama Alifa, ini aku salam ini ke Alifa. Pasti kalian tanya-tanya ini statusnya apa ya. Boleh di-spill dan tanya langsung ke Alifanya sendiri ya kalau masalah itu. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh nih, aku penasaran nih dari pengalaman di Sustainability Journey kemarin, kan Alifa juga ikut ya. Nah, mungkin ada insight menarik gak sih tentang ekosistem mangrove, karena kita di sana juga belajar menanam mangrove secara langsung. Bisa dijelasin Alifa? Oke, jadi kalau kemarin tuh saya diberikan kesempatan untuk mengikuti Sustainability Journey Batch 1, dan di sana salah satu rangkaiannya adalah penanaman mangrove. Meskipun selama ini saya sangat peduli terhadap pelestarian alam, tapi baru inilah saya diberikan kesempatan untuk menanam langsung mangrove. Dan ternyata nggak susah gitu, gampang untuk ditanam, namun kenapa sih masih aja susah untuk mengajak orang lain penanaman mangrove gitu. Dan inilah kesadaran yang mungkin nanti kita bahas lagi ya Kak gitu. Dan ini insight-nya positif dan menarik banget di Sustainability Journey kemarin. Wah, menarik banget kan ya, berarti ikut kegiatan Sustainability Journey Batch 1 bermanfaat banget ya buat Alifa.
Banyak banget hal yang bisa didapetin dari program ini. Nah makanya Sobat Mitik harus ikut ya Alifa ya di program Sustainability Journey batch berikutnya yang tentunya nggak kalah seru. Tapi sebelum tadi nih kata Alifa benar, sebelum kita gali lebih lanjut nih terkait mangrove dan bagaimana cara membangun kesadaran generasi muda, generasi tua, generasi apapun itu terkait dengan mangrove, kita akan ngajuin beberapa pertanyaan dulu kali ya Rila ya terkait mangrove. Iya, karena kita kepo juga kan. Ini Iya, kan bener. kesempatan berharga ya. Langsung Iya, tanya langsung nih sama kita Putri tanya daerah nih. Natuna. Ya, gimana Nah. Putri? Pertanyaannya. Pertama nih Alifa nih, aku menarik banget sama background kamu sebenarnya, Putri daerah Natuna. Nah sebenarnya kalau aku pribadi pernah denger doang nih Natuna itu di mana, cuman aku nggak tahu detail nih sebenarnya kondisi Natuna itu seperti apa. Begitupun juga Rila, aku sempat bicara sama Rila terkait Natuna itu seperti apa, kita belum tahu nih. Mungkin nanti akan dijelaskan secara langsung dengan Putri daerah Natuna nih. Menurut kamu, seberapa penting sih lingkungan pesisir, khususnya mangrove bagi kamu pribadi? Oke, menurut saya pribadi, penanaman mangrove itu ya, hutan mangrove, itu sangat penting dan saya sendiri merasa terlindungi dan mungkin nggak cuma saya aja, tapi masyarakat setempat yang tinggal di pesisir juga, karena saya sejak kecil tinggalnya di pesisir. Ini selain kita tahu untuk pencegah abrasi dan juga erosi ya basicnya, tapi sebenarnya penanaman mangrove ini juga sebagai habitatnya flora dan fauna seperti burung, ikan, udang, kepiting, dan ketika kecil pun saya sering sekali mengambil udang di bawah rumah saya karena rumah saya adalah di atas laut ya, di bawahnya adalah laut dan dekat dengan mangrove sekitar 100 meteran di depannya ada mangrove. Dan ini sangat dirasakan oleh saya sendiri betapa pentingnya adanya mangrove dan setidaknya merasakan oh saya terlindungi meskipun kita nggak tahu bahwa bencana alam itu tidak bisa diprediksi 100% gitu. Jadi ya tadi paling enggak kita merasa aman. Wah ternyata dia udah tinggal dari kecil nih Rila di pesisir ya. Makanya kenapa mendapatkan atau menyebut dirinya sebagai Putri daerah Natuna. Ya mungkin dari Rila nih, tadi Rila katanya kepo nih Alifa terkait Putri Natuna. Ya mungkin aku kepo sih sama Putri Natuna, itu bisa diceritain gak sih Alifa backgroundnya kenapa kamu bisa disebut sebagai Putri daerah Natuna? Mungkin bisa spill dikit lah sama Sobat Mitik, pasti banyak yang kepo ini. Silakan Alifa. Jadi kenapa aku dibilang Putri daerah Natuna? Karena memang saya lahir di Natuna, yaitu tepatnya di Pulau Sedanau. Nah, nggak ada titel yang resmi sih, tapi saya pengen aja selalu dibawa Putri daerah Natuna kemana-mana karena masih banyak yang belum tahu Natuna itu di mana sih. Padahal kalau dilihat alamnya, keindahan alamnya, kekayaan lautnya itu wah melimpah ruah ya, seperti surga tersembunyi. Jadi ini adalah bentuk dari saya untuk memperkenalkan Natuna lebih luas lagi dan saya juga pernah menjadi Putri daerah Kepulauan Riau dan Natuna merupakan kabupaten dari Provinsi Kepulauan Riau gitu. Oh wow, menarik banget ya. Ternyata memang kamu pantas menurut saya dijuluki sebagai Putri daerah Natuna karena Rila sendiri ya, aku sendiri kurang tahu sih dengan daerah Natuna, dan dengan Alifa menyebut sebagai Putri daerah Natuna itu jadi informasi dan wawasan baru sendiri pribadi buat Rila nah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Alifa, ini mungkin mewakili rasa penasaran Sobat Mitik sendiri, bagaimana nih peran kamu sebagai Putri Natuna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di daerah kamu tentang ekosistem pesisir yaitu mangrove? Ya, jadi sebagai aktivis ekowisata bahari, peran saya di sini adalah mengajak teman-teman saya untuk mengetahui lebih dalam lagi apa sih itu mangrove, dan gak hanya itu, tapi kenapa mangrove penting gitu. Kenapa kita harus ikut berkontribusi menjaga alam kita, terutama dalam pelestarian mangrove. Dan peran saya di sini, saya mengajak secara halus, dan saya lebih enaknya adalah cerita bareng teman-teman saya, karena ketika kita cerita, mereka tuh lebih mendalami apa yang kita sampaikan. Dan selain itu, saya juga suka membagikan
pengalaman saya di sosial media seperti di Sustainability Journey Batch 1 kemarin, dan itu membuat teman-teman saya lebih tertarik. Oh, kemarin nanam mangrove ya, mau ikut dong di next batch gitu. Dan ini adalah langkah kecil, yaitu mengajak teman berbagi pengalaman, dan itu akan meningkatkan kesadaran secara tidak langsung gitu. Wah, ternyata emang sistematis pembagian informasi mulut ke mulut itu paling menarik ya, Alifa ya. Paling berpengaruh lah untuk kita nih sebagai generasi muda yang sukanya bercerita gitu. Khususnya kita para wanita kan suka banget bercerita ya. Jadi mungkin bagi pengalamannya memang paling efektif dari mulut ke mulut. Selain itu juga tadi Alifa juga udah menyampaikan yang paling efektif adalah membuat konten di media sosial gitu. Betul Alifa? Ya, benar sekali. Nah, sayangnya nih ya Alifa, aku udah beberapa kali sih baca berita, aku juga riset juga, ada di beberapa daerah di Indonesia yang hutan mangrove-nya itu mengalami kerusakan. Entah karena keinginannya sendiri, dia mau bangun pariwisata, namun memang tidak pariwisata berkelanjutan. Dan juga ada yang rusak karena ada kepentingan pribadi lain lah selain pariwisata gitu. Menurut Alifa gimana sih tanggapannya nih sebagai putri daerah Natuna yang memang sudah tinggal dari kecil di pesisir? Melihat hutan mangrove yang ditebang dan juga dirusak oleh oknum yang tidak kita ketahui, itu membuat saya sangat prihatin dan kecewa banget. Karena kalau misalnya mangrove rusak, itu nggak cuma alam yang terganggu, tapi juga habitat flora dan fauna, seperti tadi ikan, udang, kepiting, dan lainnya. Dan termasuk ekonomi dari masyarakat setempat, hanya untuk kepentingan pribadi, misalnya pembangunan infrastruktur, benar yang kakak bilang tadi, lalu kepentingan lainnya yang itu merugikan alam sendiri gitu. Dan contohnya aja kemarin ada berita di Pulau Batam ya, April tahun lalu 2024, di sana DLH yaitu Data Lingkungan Hidup padahal sudah menyatakan nih bahwa ada 18.000 hektar lebih di Pulau Batam untuk adanya mangrove di sana gitu. Tapi sayangnya tercatat juga di DLH bahwa 30%-nya itu sudah rusak. Rusak akibat apa? Ya tadi pembangunan infrastruktur, lalu kepentingan pribadi dengan oknum yang tidak kita ketahui. Dan 30% yang sudah rusak ya, dan yang lebih bikin saya kaget lagi sih setelah berita itu beredar, puluhan turis datang untuk penanaman mangrove, yaitu sebanyak 3.000 mangrove. Nah, ini adalah bentuk teguran bagi kita secara halus ya, karena kalau aja turis dari luar peduli terhadap alam yang bukan negaranya sendiri, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Ternyata informasi baru lagi nih Rila, ternyata ada kerusakan mangrove ya di Batam. Dan di situ benar-benar aku apresiasi juga kepada Alifa yang udah ngasih tahu nih informasi terkait kerusakan itu, dan juga benar-benar apresiasi banget buat para pelaku konservasi bener. yang udah melakukan penanaman kembali mangrove di Batam itu sih. Nah itu sebenarnya benar tadi kata Alifa, adalah teguran harus buat kita nih. Mungkin kita nih yang tentunya sebagai generasi muda yang masih kuat, kita yang masih bisa melakukan lah petualangan ke Batam untuk melakukan kegiatan konservasi, itu sebenarnya kita harus banyak bergerak sih ya Alifa, bergerak dari hal-hal kecil untuk biar hutan mangrove kita nih di Indonesia nih bisa tetap sehat, nggak hanya dilakukan sebagai pariwisata aja tapi ujung-ujungnya merusak. Sebenarnya kan mangrove itu kan juga bermanfaat bagi 3 pilar ekowisata ya Alifa, baik bagi ekologi, ekonomi, dan juga sosial masyarakat. Semoga nanti para generasi muda, tua, dan generasi lainnya bisa sadar ya akan pentingnya mangrove di Indonesia. Iya bener banget, dan mungkin aku akan menyinggung sedikit nih tentang episode kita kali ini kan pahlawan pesisir yang tersembunyi. Betul. Nah mungkin untuk Sobat Mitik kayaknya ada yang belum tahu juga pahlawan atau manfaat mangrove itu selain mencegah erosi dan abrasi itu apa, bisa dijelasin dikit kali Alifa, mungkin ada manfaat lainnya?
Oke, manfaat lainnya ya basicnya kita tahu sebagai pencegah abrasi dan juga erosi ya. Tapi sebenarnya mangrove ini banyak lagi manfaatnya. Seperti tadi yang disinggung ekologi, sosial, ekonomi masyarakat. Nah, bahkan berita terbaru ya yang saya baca, ada masyarakat yang memanfaatkan buah dari pohon mangrove untuk dijadikan tepung. Nah, ini adalah sebuah inovasi. Jadi, mangrove itu nggak hanya mencegah abrasi dan erosi aja, tapi juga bermanfaat gitu, bahkan bisa kita makan gitu, diolah menjadi tepung. Dan selain itu bagi habitat flora dan fauna juga, agar tetap lestari ya. Dan saya sendiri kan merasakan tadi bahwasanya saya juga sering menangkap udang di bawah rumah saya di laut gitu, dan banyak banget seperti kerang, lalu ikan dan lainnya itu tetap terjaga dari habitatnya karena ada mangrove-nya tadi gitu. Oke, itu dia Sobat Mitik. Jadi pahlawan tersembunyi pesisir itu mangrove bukan hanya mencegah abrasi dan erosi, tapi banyak manfaat yang perlu kalian ketahui juga dan semestinya kita jaga dengan baik karena kita sebagai manusia juga harus peduli dengan ekosistem pesisir gitu. Betul ya, banget Put. Rila. Nah, kan tadi aku tuh denger ya sekilas kalau kamu tinggal di pesisir. Nah, mungkin apa sih tantangan terbesar kamu untuk menjaga hutan mangrove yang ada di daerah kamu sendiri, atau mungkin nantinya bisa diimplementasikan nih sama kita ataupun Sobat Mitik, sama kita berdua ataupun sama orang yang juga nanti akan mendengarkan terkait pembicaraan kita ini. Apa sih tantangan terbesarnya? Mungkin juga ada tantangan itu disolusiin dengan cara bagaimana? Oke, tantangan terbesar untuk penanaman mangrove. Kebetulan saat ini saya sedang memegang project manager untuk penanaman mangrove di Pulau Untung Jawa nanti. Dan tantangan terbesar yang saya hadapi saat ini adalah untuk mengajak teman mengikuti campaign tersebut. Karena kesadaran masyarakat maupun kesadaran teman-teman di sekitar saya itu masih kurang mengenai pentingnya mangrove. Jadi tetap harus diajak secara halus, diceritain gimana sih pentingnya mangrove. Terus kalau misalnya mangrove udah mulai rusak, udah kebanyakan yang rusak, itu akan berdampak apa sih bagi kita, nggak cuma pesisir, tapi juga untuk bumi ini, gitu. Jadi ya tantangan terbesar tadi adalah pemahaman bagi masyarakat. Oke, berarti emang pemahaman masyarakat yang masih minim mungkin ya terkait dengan mangrove. Nah, ini aku mau ada tanya lagi nih Alifa, mungkin ini terakhir ya dari aku, mungkin nanti Rila bisa nambahin atau bagaimana. Aku penasaran nih, kira-kira kamu bangun program mangrove itu apakah termotivasi dari program Sustainability Journey atau memang udah ada kepikiran nih sebelumnya dan pengen coba dulu di program Sustainability Journey, siapa tahu nanti aku bisa bangun program gitu atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya project ini tuh udah ada sebelum saya mengikuti Sustainability Journey Batch 1, tapi saya juga lebih aktif untuk mencari tahu ada nggak sih volunteeran untuk ikut penanaman mangrove gitu. Nah, ketemunya kemarin adalah Sustainability Journey Batch 1 dan alhamdulillah diterima dan itu sangat terbayang bagi saya. Oh, ternyata rangkaiannya seperti ini. Ternyata penanaman mangrove-nya seperti ini gitu, dan ini adalah pengalaman yang luar biasa yang saya rasakan dan bisa diimplementasikan ketika proyek nanti akan dilaksanakan gitu. Oke, berarti sengaruh itu ya kemarin program Sustainability Journey untuk kamu ya, dan ternyata membawa pengaruh positif juga untuk kamu dan mungkin nanti diimplementasikan ke teman-teman dan semoga ke generasi muda yang lainnya bisa terimplementasikan seperti itu. Dan mungkin seru banget ya Put obrolan kita hari banget, ini. Rila, banget. Sekarang tuh kita jadi makin paham kalau mangrove itu bukan sekedar pohon biasa, tapi juga benteng alami yang melindungi pesisir, tempat tinggal bagi banyak biota laut, dan bahkan pahlawan dalam melawan perubahan iklim. Gitu Put. Iya, ini benar-benar informasi dari Alifa tuh ngasih tahu aku banget. Padahal aku ini basicnya ekowisata, tapi aku baru tahu nih terkait mangrove nih lebih jelasnya dari Alifa gitu. Yang sebenarnya memang
basicnya dari daerah Natuna itu sendiri gitu. Tapi sebelum kita akhiri episode kali ini nih, mungkin Alifa ada yang pengen disampaikan ini pesannya supaya nantinya kita Sobat Mitik yang melihat pembicaraan kita hari ini bisa semakin peduli terhadap ekosistem pesisir khususnya mangrove. Pesan dari saya, mungkin kita udah banyak ngobrol ya tadi tentang peran mangrove, pentingnya mangrove, dan pesan saya di sini adalah untuk semua generasi, terutama generasi yang saat ini masih sehat, masih kuat, yuk tetap ikut lestarikan alam karena sekecil apapun langkah kita itu memberikan dampak yang besar bagi bumi kita dan berdampak jangka panjang gitu. Jadi yuk ikut terhubung lagi dengan alam dan ini dari kita untuk kita. Oke, wah keren banget nih Sobat Mitik, pesan-pesan dari Alifa yang mungkin bisa jadi pengaruh positif dan insight baru ya buat kita tadi, obrolan dan sharing pengalamannya dari Alifa. Terima kasih banyak ya buat Alifa bisa bergabung bersama kami untuk sharing tentang ekosistem pesisir khususnya mangrove. Dan terima kasih untuk Sobat Mitik yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan aku Rila dan aku Putri pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.